kembali lagi di program Ceria, Cerdas, Riang, Gembira. Pada segmen kali ini kita akan menyaksikan penampilan bercerita dari Siti Maimunah dari kelas 4B yang akan membacakan cerita yang berjudul Rawa Pening, serta penampilan tari dari kelas 6 yang berjudul Wonderland Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Maimunah. Saya akan membacakan cerita tentang Rawa Pening dari Jawa Tengah yang dikarang oleh Risyanti Nugraheni, penerbit dari PT Intan Pariwara pada tahun 2016. Rawa Pening. Desa Ngasem terletak di antara Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo. Di desa tersebut tinggallah sepasang suami istri. Mereka bernama Ki Hajar dan Nyai Sela. Akan tetapi mereka belum mempunyai anak. Suatu hari Ki Hajar ingin bertapa dan meminta izin kepada sang istri. Ki Hajar bertapa di Gunung Telomoyo. Tak lama kemudian Nyai Sela pun hamil. Nyai Sela pun sangat senang akan hal itu. Semakin hari perutnya semakin membesar. Tibalah saatnya Nyai Sela melahirkan. Akan tetapi yang dilahirkan seekor naga dan dapat berbicara. Lalu diberilah nama Baru Kelinting. Suatu hari Baru Kelinting menanyakan keberadaan ayahnya. Nyai Sela pun menceritakan tentang Ki Hajar kepada Baru Kelinting. Bapakmu sedang bertapa, nak. Akan tetapi ibu tidak tahu di mana bapakmu bertapa. Tidak apa-apa, ibu. Aku akan mencari bapak. Baru Kelinting pun bersiap untuk mencari bapaknya. Nyai Sela pun memberikan pusaka milik Ki Hajar kepada Baru Kelinting. Bawalah pusaka ini, nak. Pusaka ini sebagai bukti bahwa kamu adalah anaknya. Baiklah, Bu. Terima kasih. Baru Kelinting pun pergi mencari bapaknya. Setibanya di sebuah gua, ternyata gua itu tempatnya Ki Hajar bertapa. Ki Hajar pun kaget, ada seekor naga di dekatnya. Hei naga, kedatanganmu menggangguku. Aku sedang bertapa. Aku memang naga. Namaku Baru Kelinting. Aku sedang mencari bapakku yang bernama Ki Hajar. Ki Hajar pun kaget dan tak percaya bahwa Baru Kelinting adalah anaknya. Ibu menyuruhku membawakan pusaka ini. Pusaka ini sebagai bukti bahwa aku adalah anak bapak. Ki Hajar pun melihat pusaka itu dan mempercayai bahwa Baru Kelinting adalah anaknya. Baru Kelinting pun mengungkapkan keinginannya. Aku ingin menjadi manusia, Pak. Apa yang harus aku lakukan supaya bisa menjadi manusia? Pergilah ke Bukit Tugur, bertapalah di sana, memohonlah kepada Yang Kuasa. Bapak akan pulang menemui ibumu. Baru Kelinting pun menuruti perintah bapaknya. Bukit Tugur dekat dengan Desa Patok. Warga Desa Patok akan mengadakan pesta sedekah bumi. Penduduk desa mencari hidangan pesta. Kita sudah lama berburu, namun belum mendapatkan hasil. Bagaimana ini? Iya, hari juga semakin sore. Tiba-tiba ada penduduk melihat Baru Kelinting betapa. Wah, ada naga besar sekali. Pasti dagingnya banyak. Ayo kita tangkap. Ayo. Baru Kelinting pun berhasil ditangkap dan dibunuh. Setibanya di desa, tubuh Baru Kelinting dipotong-potong dan dimasak. Pesta pun dimulai. Penduduk desa menikmati pesta tersebut. Namun tiba-tiba datang seorang anak lelaki
yaitu jelmaan Baru Kelinting. Ngapa kamu kesini? Tubuhmu yang penuh luka dan bau amis itu. Cepat pergi. Iya, cepat pergi. Penduduk desa terganggu dengan kedatangan Baru Kelinting. Mereka pun mengusir Baru Kelinting. Namun, di tengah perjalanan Baru Kelinting bertemu dengan janda tua yang bernama Nyai Lantung. Kenapa kamu menangis, Nak? Aku lapar, Nak. Aku tadi datang ke pesta untuk meminta makanan, namun tidak dikasih. Lalu Nyai Lantung pun mengajak Baru Kelinting ke rumah dan memberinya makanan. Mereka pun berbincang-bincang. Aku dahulu lahir berupa naga, Nek. Lalu aku betapa di Bukit Tugur agar bisa menjadi manusia. Namun saat aku betapa, penduduk warga desa Patok melihatku dan mereka membunuhku. Karena kuasa Tuhan, sisa-sisa potongan tubuhku sekarang menjadi diriku. Namun, tubuhku yang penuh luka dan bau amis ini, Nak. Bersabarlah, Nak. Mohonlah kepada Yang Kuasa dan rajin-rajinlah membersihkan diri. Maka luka dan bau amis yang ada di tubuhmu akan hilang. Baru Kelinting pun pamit dan berterima kasih kepada Nyai Lantung. Namun saat keluar rumah, ia melihat sebuah lesung. Ia pun berpesan kepada sang nenek. Nek, terima kasih ya, Nek. Nek, kalau ada banjir besar, naiklah ke lesung ini. Lesung ini akan menyelamatkan nenek. Iya, Nak. Baru Kelinting pun masih penasaran dengan pesta tersebut. Namun, kesekian kalinya ia diusir lagi karena badannya yang berbau amis. Hei anak kecil berbau amis, mengapa kamu datang kembali? Aku hanya ingin ikut pesta. Bersihkan dulu tubuhmu yang berbau amis itu, baru kembali lagi. Iya, aku akan membersihkan diri. Namun, di mana ya air yang bisa kupakai untuk membersihkan diri? Cari saja sendiri, kalau perlu buat sendiri. Baru Kelinting pun mencari-cari air. Namun, dia tidak menemukan mata air. Ia pun menggunakan kesaktiannya untuk membuat mata air. Saat ia tancapkan sebuah lidi, terdengarlah suara gemuruh. Saat ia cabut lidi itu, air begitu derasnya keluar. Air itu mengenai tubuh Baru Kelinting. Ajaibnya, Baru Kelinting berubah lagi menjadi naga. Dan penduduk desa tenggelam. Hanya Nyai Lantunglah yang selamat. Karena ia ingat pesan Baru Kelinting. Jadi tempat itu sekarang dikenal dengan nama Rawa dengan air yang sangat bening. Kemudian pula tempat itu dijadikan dengan nama Rawa Pening. Pesan moral dari cerita Rawa Pening adalah hargailah orang lain dan jangan saling membenci satu sama lain. Sekian dari cerita Rawa Pening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota Baru.
muna keke. Soleram, so